Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi nilai harapan variabel acak diskrit. Baik, langsung saja. Nilai harapan dari variabel acak diskrit adalah rata-rata tertimbang terhadap seluruh kemungkinan hasil di mana penimbangnya adalah nilai probabilitas atau nilai peluang yang dihubungkan dengan setiap hasil atau outcome. Nilai harapan diperoleh dengan menyatakan setiap kemungkinan hasil X dengan nilai probabilitasnya atau nilai PX-nya, dan kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Dalam hal ini bisa kita katakan bahwa nilai harapan dari suatu variabel acak itu sama dengan nilai rata-rata atau mu dari distribusi probabilitas. Nilai harapan dari variabel acak diskrit X yang memiliki nilai-nilai yang mungkin yaitu X1 sampai Xn dinotasikan dengan EX atau ekspektasi dari X dan dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi dari X sama dengan nilai rata-rata dari X-nya yang dapat dicari menggunakan rumus sigma dari XI dikalikan dengan PXI, di mana I-nya berjalan mulai 1 sampai N. Jadi, dalam hal ini, misalkan kita memiliki suatu variabel acak X besar, maka variabel acak X besar itu dia pasti memiliki nilai-nilai yang mungkin. Nah, nilai-nilai yang mungkin itu bisa kita definisikan sebagai X1, X2, sampai Xn. Kemudian kita bisa mencari nilai harapan dari variabel acak diskrit X-nya atau mencari nilai EX-nya dengan menjumlahkan setiap hasil perkalian antara nilai yang mungkin atau XI dengan probabilitas nilai XI-nya. Misalkan di sini kita memiliki nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit X yaitu X1 sampai Xn. Maka mencari nilai EX-nya itu sama dengan menjumlahkan X1 dikalikan dengan PX1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan PX2 dan seterusnya sampai Xn dikalikan dengan PXn. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa PX besar sama dengan XI itu sama dengan PXI. Jadi kedua persamaan ini, baik yang di ruas kiri dengan ruas kanan itu dia memiliki pengertian yang sama. Sama-sama berarti probabilitas untuk nilai XI. Sehingga rumus EX yang di atas dengan rumus EX yang di bawah itu dia sama saja. Sehingga dari penjabaran tersebut, nilai harapan dari variabel acak diskrit X dengan suatu distribusi peluang PX adalah EX sama dengan sigma dari XI dikalikan dengan PXI, di mana I-nya berjalan mulai 1 sampai N. EX adalah nilai harapan, kemudian XI adalah nilai X ke I dari suatu variabel acak X besar, dan nilai PXI adalah probabilitas terjadinya nilai XI dari suatu variabel acak X besar. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki percobaan atau pengamatan dari pesanan barang yang masuk ya selama 1 minggu. Kemudian di sini bisa kita nyatakan variabel acaknya misalkan adalah banyaknya pesanan barang yang masuk selama 1 minggu. Ya, jadi variabel acaknya itu misalkan kita tetapkan sebagai banyaknya pesanan barang dalam satuan yang masuk selama 1 minggu. Sehingga untuk nilai PX-nya itu adalah probabilitas terjadinya X.
Nah, kemudian karena X merupakan variabel acak, di mana X besar ini didefinisikan sebagai banyaknya pesanan barang yang masuk, maka X besar ini bisa kita jabarkan sebagai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia menyatakan banyaknya pesanan barang yang masuk. Nah, banyak pesanan barang yang masuk itu kan minimal 0. 0 berarti tidak ada pesanan yang masuk sama sekali. 1 berarti pesanan yang masuk hanya 1, dan seterusnya. Ya, misalkan nilai X-nya ini kita batasi sampai 3. Jadi mulai 0 sampai 3. Ya, berarti X kecil, ya, nilai kemungkinan dari variabel acak X besar itu ada 4. Ada 0, 1, 2, dan 3. Di mana masing-masing nilai kemungkinan X kecil ini, ya, atau masing-masing nilai kemungkinan dari variabel acak X besar ini, dia pasti memiliki yang namanya probabilitas nilai X atau probabilitas terjadinya X, ya, atau nilai PX-nya. Dalam hal ini, baris pertama dia menunjukkan setiap nilai kemungkinan dari variabel acak X besarnya, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian baris kedua, dia menunjukkan probabilitas terjadinya nilai X itu. Misalkan untuk nilai X sama dengan 0, dia memiliki nilai probabilitas sebesar 0,125. Kemudian untuk nilai X sama dengan 1, dia memiliki probabilitas 0,375. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2, dia memiliki probabilitas 0,375. Dan yang terakhir, 3, di mana X sama dengan 3 ini dia memiliki nilai probabilitas sebesar 0,125. Nah, kalau kita lihat di sini, ke semua nilai probabilitas ini, kalau kita jumlahkan, dia pasti akan menghasilkan 1. Jadi P0 ditambah dengan P1, tambah dengan P2, tambah dengan P3, dia pasti menghasilkan 1. Ingat kembali bahwa nilai peluang itu adalah 1 maksimalnya. Ya, jadi tidak mungkin lebih dari 1. Baik, kembali ke soal. Di sini kita harus menghitung berapakah pesanan yang diharapkan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya konsep nilai harapan. Karena dalam hal ini variabel acaknya adalah variabel diskrit, maka kita bisa menggunakan konsep nilai harapan untuk variabel acak diskrit. Baik, kita munculkan kembali datanya. Nah, kemudian nilai rata-rata X-nya atau banyak pesanan yang diharapkan terjadi adalah EX, di mana EX sama dengan sigma dari XI dikalikan dengan PXI. Nah, karena kita memiliki 4 nilai kemungkinan, yaitu 0, 1, 2, 3, maka X-nya itu dia berjalan mulai 0 sampai 3. Ya, jadi bisa kita nyatakan di sini sigma X dikali PX-nya itu adalah 0 dikalikan dengan probabilitas terjadinya 0, kemudian ditambah 1 dikalikan dengan probabilitas terjadinya 1, ditambah dengan 2 dikalikan dengan probabilitas terjadinya 2, dan yang terakhir ditambah dengan 3 dikalikan dengan probabilitas terjadinya 3. Kemudian kita masukkan masing-masing nilai probabilitas untuk setiap nilai kemungkinannya, sehingga akan kita peroleh 0 dikalikan dengan 0,125 ditambah dengan 1 dikalikan dengan P1 yaitu 0,375 ditambah dengan 2 dikalikan dengan P2 adalah 0,375, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan P3 yaitu 0,125. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1,5.
Ya, dengan kata lain nilai harapannya adalah 1,5. Artinya bila kita interpretasikan, jadi secara rata-rata dapat diharapkan bahwa pesanan yang masuk selama 1 minggu adalah sebanyak 1,5 satuan. Baik, kita lanjutkan ke contoh kedua. 2 buah uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 16 kali. Misalkan X menyatakan banyak sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan, maka X dapat bernilai 0, 1, atau 2. Ya, dalam hal ini 0 itu berarti tidak ada sisi angka yang muncul satupun. Ya, pada 2 buah uang logam itu dalam setiap pelemparan. Kemudian 1 berarti dari pelemparan 2 buah uang logam itu, salah satu uang logamnya dia menunjukkan sisi angka. Kemudian kalau 2 berarti dari pelemparan 2 buah uang logam itu, kedua buah uang logamnya dia menunjukkan hasil sisi angka. Nah, selanjutnya, jika pada eksperimen tersebut dicatat berapa kali muncul sisi angka pada setiap pelemparan dan diperoleh hasilnya masing-masing berturut-turut adalah 4 kali, 7 kali, dan 5 kali, hitunglah rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan. Nah, sebelum kita mengerjakan soal semacam ini, kita harus memahami dulu definisi atau maksud dari soal. Dalam hal ini, pengamatan atau percobaan yang dilakukan adalah pelemparan 2 buah uang logam yang dilakukan secara bersamaan sebanyak 16 kali. Kemudian, variabel acak yang ditetapkan adalah banyak sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan, di mana nilai-nilai kemungkinan yang dapat dihasilkan dari penentuan variabel acak X besar itu adalah 0, 1, dan 2. Nah, kemudian ada keterangan lagi bahwa dari total 16 kali pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan, terdapat sebanyak 5 kali kejadian yang menunjukkan munculnya sisi angka pada kedua buah uang logam yang dilempar itu. Kemudian, ada juga sebanyak 7 kali kejadian dari total 16 kali kejadian yang menunjukkan munculnya sisi angka pada salah satu uang logam yang dilempar. Dan yang terakhir, ada sebanyak 4 kali kejadian dari total 16 kali kejadian yang ada yang menunjukkan kejadian tidak satu pun muncul sisi angka pada 2 buah uang logam yang dilempar. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian hitunglah rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan. Nah, soal semacam ini kita kerjakan juga dengan menggunakan konsep ekspektasi matematika atau konsep nilai harapan. Rata-rata atau rataan banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan 2 buah koin tersebut adalah EX sama dengan sigma dari X dikalikan dengan PX. Ya, karena dalam soal ini kita melihat nilai kemungkinan dari variabel acaknya ada 3, yaitu 0, 1, dan 2, maka kita masukkan 0 itu sebagai X1, kemudian 1 itu sebagai X2, dan 2 itu sebagai X3. Jadi kita memiliki 3 nilai kemungkinan variabel acak X-nya. Ada 0, 1, dan 2. Nah, masing-masing kemudian kita kalikan dengan probabilitas munculnya nilai tersebut pada percobaan pelemparannya. Nah, tadi di soal kita sudah mendapatkan petunjuk bahwa nilai 0, ya, nilai kemungkinan 0 itu dia muncul sebanyak 4 kali dari total 16 kali pelemparan yang ada. Sehingga untuk probabilitas nilai 0, ya,
atau probabilitas tidak muncul sama sekali sisi angka pada pelemparan dua buah uang logam itu ada sebanyak 4/16. Jadi kembali lagi ke konsep probabilitas bahwa nilai peluang atau nilai probabilitas itu diperoleh dari jumlah peristiwa yang diharapkan terjadi dibagi dengan total peristiwa yang ada, ya, atau 4/16. Kemudian untuk X yang kedua, yaitu 1 juga dikalikan dengan probabilitas munculnya nilai 1. Karena tadi di soal sudah ada keterangan bahwa nilai 1 itu muncul sebanyak 7 kali, dari total 16 kali pelemparan, maka bisa kita katakan bahwa probabilitas nilai 1 itu adalah 7/16. Dan yang terakhir, dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan nilai probabilitas dari 2 adalah 5/16. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian dari masing-masing nilai kemungkinan tadi. Jadi 0 dikalikan dengan 4/16, kemudian 1 dikalikan dengan 7/16, dan 2 dikalikan dengan 5/16. Kemudian semua kita jumlahkan. Akan kita peroleh hasilnya adalah 1,06. Selanjutnya adalah nilai harapan dari fungsi probabilitas bersama variabel acak diskrit. Definisi 2, jika fungsi probabilitas bersama dinotasikan dengan PXY untuk sembarang variabel acak diskrit X dan Y, maka nilai harapan dari variabel acak HXY tersebut adalah ekspektasi dari HXY sama dengan sigma HXY dikalikan dengan PXY, di mana HXY ini menyatakan sembarang fungsi dari variabel acak X dan Y, dan PXY menyatakan probabilitas terjadinya variabel acak X dan Y secara bersama-sama. Jika misalkan untuk fungsi HXY yang lain, misalkan kita buat fungsi HXY-nya adalah XY, maka ekspektasi dari HXY-nya bisa kita nyatakan sebagai ekspektasi XY, sama dengan sigma, kemudian fungsi variabel acak X dan Y-nya atau XY dikalikan dengan fungsi probabilitas bersama PXY. Jika misalkan lagi fungsi variabel XY-nya adalah X plus Y, maka nilai harapannya di sini bisa kita nyatakan sebagai ekspektasi dari HXY, atau dalam hal ini ekspektasi dari X plus Y, sama dengan sigma X plus Y dikalikan dengan PXY, dan sebagainya. Jadi, fungsi HXY di sini nanti dia bergantung kepada fungsi HXY yang sudah ditetapkan. Jadi, untuk fungsi HXY di sini dia bisa berisi berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan diketahui fungsi probabilitas bersama variabel acak X dan Y sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Tentukan nilai ekspektasi dari X plus Y, kemudian tentukan juga nilai dari ekspektasi X ditambah dengan ekspektasi Y, dan bandingkan hasilnya dengan nilai ekspektasi X plus Y. Yang terakhir, tentukan nilai dari ekspektasi XY. Dalam hal ini kita lihat fungsi variabel acak X dan Y pada poin pertama, 2, dan ketiga dia berbeda-beda. Pada poin pertama, fungsi variabel acaknya adalah X plus Y. Kemudian pada poin kedua, fungsi variabel acaknya adalah X, kemudian Y. Dalam hal ini berarti
kita mencari nilai harapan untuk satu buah variabel acak diskrit, yaitu untuk variabel acak diskrit X dan nilai harapan untuk variabel acak diskrit Y. Yang ketiga, berarti kita mencari nilai harapan untuk fungsi variabel acak diskrit X dan Y. Kita lihat di sini fungsinya dia tidak hanya terdiri dari satu variabel, tapi dari dua variabel, yaitu X dan Y. Kembali ke tabel. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai fungsi probabilitas bersama dari dua buah variabel acak diskrit. Misalkan dalam hal ini, variabel acak diskrit tersebut adalah X dan Y. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel, bagian ini menunjukkan seluruh nilai kemungkinan dari variabel acak X. Kemudian, pada bagian ini menunjukkan seluruh nilai kemungkinan dari variabel acak diskrit Y. Selanjutnya, bagian yang berada di tengah ini menunjukkan nilai fungsi probabilitas bersama atau fungsi probabilitas yang diakibatkan oleh variabel X dan Y-nya. Sementara untuk bagian ini menunjukkan nilai dari fungsi probabilitas variabel acak X saja. Ya, jadi misalkan untuk baris pertama ini menunjukkan fungsi probabilitas variabel acak diskrit X sama dengan 2. Kemudian pada baris kedua, ini menunjukkan fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit X, di mana X-nya sama dengan 3. Dan seterusnya. Pada bagian ini merupakan nilai dari fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit Y. Kolom pertama ini menunjukkan nilai fungsi probabilitas variabel acak diskrit Y sama dengan 0. Kemudian kolom kedua ini menunjukkan nilai fungsi probabilitas variabel acak diskrit Y sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, kembali ke bagian tengah. Bagian tengah ini adalah fungsi probabilitas bersama dari variabel acak X dan Y. Kita lihat, seluruh nilai kemungkinan dari variabel acak X-nya ada 3. Kemudian, seluruh nilai kemungkinan dari variabel acak Y-nya ada sebanyak 5. Sehingga, pada bagian tengah ini kita akan melihat sejumlah 5 dikali 3 fungsi probabilitas bersama variabel acak diskrit X dan Y. Jadi ada sebanyak 15. 15 itu diperoleh dari jumlah seluruh kemungkinan nilai variabel acak diskrit X dan dikalikan dengan jumlah seluruh kemungkinan dari nilai variabel acak diskrit Y. Sebagai contoh, misalkan kita lihat pada kolom pertama.
Pada kolom pertama, terdapat nilai 0. Nilai ini menunjukkan fungsi probabilitas bersama untuk variabel acak diskrit X sama dengan 2 dan variabel acak diskrit Y sama dengan 0. Misalkan lagi kita ke kolom kedua. 0,1 di sini dia menunjukkan fungsi probabilitas bersama untuk nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 dan seterusnya. Misalkan kita ambil di posisi sebelah sini. Berarti nilai ini dia menunjukkan fungsi probabilitas bersama untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Ya, jadi saya tuliskan di sini 0,2 ini dia menunjukkan nilai fungsi probabilitas bersama dari variabel acak diskrit X dan Y, di mana X dan Y-nya adalah 3,4 atau bisa kita nyatakan sebagai P3,4. Berapakah P3,4? Dalam tabel ditunjukkan nilainya adalah 0,2. Misalkan lagi kita ke bagian yang ini. Nilai 0 di sini dia menunjukkan fungsi probabilitas bersama untuk nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Atau kita nyatakan sebagai P 4,3. Di tabel sudah ditunjukkan bahwa probabilitas ketika P-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3 adalah 0. Seperti itu ya cara menulisnya atau cara menentukan nilai fungsi probabilitasnya. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu mencari nilai ekspektasi atau nilai harapan dari fungsi X plus Y. Dalam hal ini, fungsi X plus Y-nya itu bertindak sebagai fungsi variabel acak X dan Y-nya. Dengan menggunakan rumus nilai harapan untuk fungsi probabilitas bersama variabel acak diskrit X dan Y, kita akan mendapatkan ekspektasi dari X plus Y sama dengan sigma kemudian X plus Y dikalikan dengan probabilitas bersama X dan Y-nya. Dalam hal ini kita lihat jumlah kemungkinan untuk variabel X ada sebanyak 3. Kemudian jumlah nilai kemungkinan untuk variabel Y ada sebanyak 5. Ya, sehingga ada total 3 dikali 5 kemungkinan untuk pasangan X plus Y-nya. Kemungkinan yang pertama, jika nilai X-nya kita ambil 2, misalkan, kemudian nilai Y-nya kita ambil 0. Nah, dalam hal ini, fungsi probabilitas bersama dari nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 adalah 0. Sehingga di sini kita tuliskan 2
dikalikan dengan 0. Selanjutnya misalkan kita ambil nilai X dan Y yang lain. Ya, misalkan X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh nilai fungsi probabilitas bersama dari X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 adalah 0,1. Sehingga di sini kita tuliskan nilai X plus Y untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 adalah 3. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan probabilitas bersamanya, ya, atau fungsi probabilitas bersamanya, yaitu 0,1. Jadi 3 dikalikan dengan 0,1. Dan seterusnya, kita lakukan langkah yang sama sampai 15 kemungkinan itu ditunjukkan semua nilainya. Jadi ada total 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada sebanyak 15 kemungkinan. Kemudian setelah selesai kita menuliskan semua kemungkinan dari hasil perkalian antara X plus Y dengan fungsi probabilitas X-nya, kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini diperoleh jumlahnya adalah 4,8. Soal kedua adalah mencari nilai ekspektasi dari X dan nilai ekspektasi dari Y. Maka karena di sini variabel diskripnya hanya 1, ya, yaitu X, atau yang kedua adalah Y, maka kita tinggal menggunakan konsep nilai harapan untuk satu buah variabel acak saja, yang dirumuskan sebagai sigma X dikali PX jika variabel acak diskripnya adalah X, atau sigma Y dikali QY jika variabel acak diskripnya adalah Y. Nah, PX atau QY ini sama-sama menunjukkan fungsi probabilitas dari variabel acak itu. Jadi untuk penulisan fungsi probabilitas tidak harus dinotasikan dengan P. Ya, Anda bisa menggunakan notasi yang lain atau huruf yang lain. Kembali pada tabel, di sini kita lihat bahwa probabilitas untuk seluruh nilai kemungkinan dari variabel acak X ditunjukkan pada kolom terakhir ini. Ya, sedangkan kita tahu nilai kemungkinan dari variabel X-nya adalah ini. Jadi kita memiliki 3 buah nilai. Ya, yang pertama adalah ketika X-nya sama dengan 2. Untuk nilai X sama dengan 2, probabilitas untuk nilai X-nya adalah 0,4. Sehingga kita tuliskan 2 dikalikan dengan 0,4. Kemudian yang kedua, untuk nilai X sama dengan 3, probabilitas nilai X sama dengan 3 adalah 0,4. Sehingga kita tuliskan 3 dikalikan dengan 0,4. Dan yang terakhir, untuk X sama dengan 4, memiliki fungsi probabilitas 0,2. Sehingga kita tuliskan 4 dikali 0,2. Kita jumlahkan semua, diperoleh hasilnya 2,8. Untuk nilai ekspektasi dari Y, langkahnya sama. Jadi pada tabel kita lihat dulu di manakah daerah dari fungsi probabilitas nilai Y-nya, ya, pada daerah ini. Kemudian ini adalah seluruh nilai kemungkinan dari variabel acak Y-nya. Jadi kita lihat ada sebanyak 5. Ya, sehingga untuk perhitungan dari sigma
Y dikalikan dengan fungsi probabilitas variabel acak Y-nya. Yang pertama, untuk Y sama dengan 0, memiliki fungsi probabilitas 0,2. Sehingga kita tuliskan 0 dikalikan dengan 0,2. Kemudian untuk nilai 1 memiliki fungsi probabilitas 0,2. Sehingga kita tuliskan di sini 1 kali 0,2. Untuk nilai Y sama dengan 2 memiliki fungsi probabilitas 0,2. Sehingga kita tuliskan di sini 2 dikalikan dengan 0,2. Dan seterusnya, lakukan hal yang sama untuk dua nilai berikutnya. Kemudian kita jumlahkan semua hasilnya ya. Diperoleh hasil penjumlahannya adalah 2. Selanjutnya kita bandingkan hasil dari perhitungan masing-masing nilai ekspektasi untuk variabel acaknya dan nilai ekspektasi untuk variabel acak X plus Y atau nilai variabel acak X dan Y-nya. Apakah mereka menunjukkan hasil yang sama? Nah, dari perhitungan nilai EX dan EY tadi, kita akan mendapatkan hasil penjumlahannya sebesar 4,8, yang mana dalam hal ini ditunjukkan nilainya sama dengan nilai ekspektasi dari fungsi probabilitas bersama X plus Y. Ya, sehingga bisa kita katakan dalam hal ini bahwa nilai EX plus EY sama dengan EX plus Y. Yang terakhir adalah nilai ekspektasi dari fungsi XY. Ya, dalam hal ini fungsi bersama variabel acak X dan Y-nya adalah XY, atau saya tuliskan H X, Y ya adalah X, Y. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa fungsi HXY ini dia bisa bermacam-macam. Nah, sesuai dengan persamaan sebelumnya, sesuai dengan rumus sebelumnya, maka untuk mencari nilai ekspektasi dari fungsi bersama variabel acak X dan Y adalah sigma, kemudian fungsi bersama dikalikan dengan fungsi probabilitas bersama. Nah, kita lihat dalam hal ini, karena jumlah nilai kemungkinan untuk variabel acak X ada 3, dan jumlah kemungkinan untuk variabel acak Y ada sebanyak 5, maka pasangan yang mungkin dari fungsi XY ada sebanyak 3 dikali 5 atau 15. Jadi kita memasangkan setiap nilai X yang ada dengan setiap nilai Y yang ada. Ya, kemudian mengalihkan dengan fungsi probabilitasnya. Baik, kita mulai. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 2, kemudian Y-nya sama dengan 0. Berarti nilai XY-nya adalah 2 kali 0. Ya. Nah, nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 0 ini dia memiliki fungsi probabilitas bersama sebesar 0. Sehingga kita tuliskan di sini hasilnya adalah 0 dikali dengan 0. Selanjutnya misalkan kita ambil nilai variabel acak X sama dengan 2 dan nilai variabel acak Y sama dengan 1. Ya, kemudian kita cari nilai fungsi probabilitas bersama dari
X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Diperoleh dari tabel bahwa fungsi probabilitas bersama dari X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 adalah 0,1. Sehingga kita tuliskan hasilnya di sini 2 dikalikan dengan 0,1. Dan seterusnya, kita lakukan langkah yang sama untuk nilai X yang lain dan nilai Y yang lain, sampai seluruh 15 kemungkinan itu tertuliskan. Ya, yang terakhir nanti adalah kemungkinan ke-15, yaitu jika nilai X-nya sama dengan 4 dan nilai Y-nya sama dengan 4. Ia memiliki fungsi probabilitas bersama 0. Atau kita tuliskan di sini adalah 16 dikalikan 0. Nah, dari sini kemudian kita jumlahkan semua hasil perkaliannya, sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah 5,2. Baik, selanjutnya adalah varian. Varian dari variabel acak diskrit adalah rata-rata tertimbang dari kuadrat selisih antara setiap kemungkinan hasil dan nilai rata-ratanya, di mana penimbangnya adalah nilai peluang atau nilai probabilitas dari masing-masing hasil tersebut. Varian diperoleh dengan cara mengalihkan setiap kemungkinan kuadrat selisih atau XI min mu dengan nilai probabilitasnya atau nilai PX, dan kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Secara matematis, rumus dari varian dapat dinyatakan sebagai nilai ekspektasi dari X min mu kuadrat. X min mu ini didefinisikan sebagai nilai selisih atau nilai jarak antara setiap data atau nilai X dengan nilai min-nya atau rata-ratanya. Sigma XI min mu kuadrat dikalikan dengan probabilitas XI. Jadi kita tinggal mengganti persamaan yang ada di tengah ini ya, sesuai dengan rumus nilai ekspektasi yang akan dicari. Sigma kuadrat atau simbol ini ya, ini merupakan simbol untuk nilai varian. Kemudian XI menunjukkan nilai ke I dari variabel acak X, dan PXI menunjukkan probabilitas terjadinya XI. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai yang digunakan untuk menentukan sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat sebuah data ke rata-rata nilai sampelnya. Standar deviasi dihitung sebagai akar kuadrat dari nilai varian. Secara matematis, standar deviasi dapat diperoleh dengan rumus akar kuadrat dari nilai varian atau akar dari sigma XI min mu kuadrat dikalikan dengan PXI. Sebagai contoh, misalkan kita kembali ke soal sebelumnya, di mana diberikan sebuah data dengan nilai kemungkinan pada variabel acaknya adalah 0, 1, 2, 3, dan masing-masing probabilitas nilai XI tersebut adalah 0,125, 0,375, 0,375, dan 0,125. Dari perhitungan sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai harapan atau nilai mu ya, atau rata-rata X dari percobaan tersebut, yang mana nilai mu X-nya ini adalah sebesar 1,5. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai variannya. Varian sama dengan ekspektasi X min 1,5 kuadrat. Nah, nilai variabel acak X di sini memiliki 4 kemungkinan ya, dari mulai X1 sampai X4. Atau kita simbolkan dengan XI, I-nya berjalan dari 0 sampai 3. Sehingga jika kita jabarkan, kita akan mendapatkan perhitungannya sebagai berikut. Untuk nilai X yang pertama, atau 0 ya, atau X sama dengan 0, kita tuliskan 0, kemudian kita kurangi dengan nilai mu,
atau 1,5. Kemudian kita kuadratkan, ya. Kemudian dikalikan dengan nilai probabilitas dari X sama dengan 0. Ya, atau bisa kita tuliskan juga sebagai P kecil 0. Kemudian selanjutnya untuk X sama dengan 1, kita masukkan 1 dikurangi dengan nilai mu, yaitu 1,5. Kemudian kita kuadratkan dan dikalikan dengan nilai probabilitas ketika X-nya sama dengan 1, atau nilainya adalah P atau P1. Dan seterusnya, ya, untuk nilai X sama dengan 2, kita masukkan berarti 2 dikurangi dengan nilai mu-nya 1,5, dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan P ketika X-nya sama dengan 2 atau P2. Dan yang terakhir, untuk X sama dengan 3, kita masukkan 3 dikurangi dengan 1,5, kemudian dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitas atau P tiga. Nah, dari sini kemudian kita jumlahkan semua hasil perkalian tersebut sehingga akan kita peroleh nilai variannya sebesar 0,75. Setelah kita mencari nilai variannya, selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi atau simpangan bakunya. Di mana tadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa nilai standar deviasi ini sama dengan akar kuadrat dari nilai variannya. Sehingga kita bisa langsung mendapatkan nilai standar deviasi adalah akar dari 0,75 sama dengan 0,866. Nah, interpretasinya di sini adalah bahwa rata-rata jarak nilai X terhadap mu adalah sebesar 0,865. Selanjutnya, sifat-sifat nilai harapan matematik. Yang pertama, bahwa ekspektasi dari suatu bilangan konstan adalah sama dengan bilangan konstan itu sendiri. Misalkan K-nya kita ganti dengan 5 atau 100 atau bilangan konstan yang lain. Ya, maka nilai ekspektasi dari bilangan itu atau bilangan konstan itu sama dengan bilangan konstan itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki nilai ekspektasi dari 5. Ya, maka nilai ekspektasi dari 5 sama dengan 5. Tanpa harus kita masukkan ke rumus, ya, tanpa harus kita mencari nilai berdasarkan rumusnya, kita bisa langsung mendapatkan hasil dari ekspektasi 5 sama dengan 5. Kemudian kedua adalah varian dari suatu bilangan konstan. Varian dari suatu bilangan konstan sama dengan 0. Jadi tanpa memasukkan ke rumus varian, kita bisa langsung tahu bahwa nilai varian dari 5 misalkan adalah sama dengan 0, atau boleh kita menggunakan nilai K yang lain, misalkan 2, kemudian 100, atau seterusnya. Yang ketiga adalah ekspektasi dari suatu bilangan konstan dikalikan dengan variabel acak X-nya. Contoh di sini saya punya ekspektasi dari 5 dikalikan variabel acak X. Maka penjabaran dari persamaan ini adalah 5, ya, bilangannya maju ke depan, dikalikan dengan ekspektasi X. Yang keempat adalah varian dari KX, atau dengan kata lain, varian
dari, misalkan saya ambil kaya tetap 5 ya. Varian dari 5x sama dengan, sesuai dengan sifat yang keempat, bisa langsung kita jabarkan. Hasil dari varian ini adalah 5 kuadrat dikalikan dengan nilai variannya. Kemudian yang kelima, ekspektasi dari x plus minus y. Bisa dijabarkan sebagai ekspektasi dari x ditambah atau dikurangi ekspektasi dari y. Ekspektasi dari x plus y sama dengan ekspektasi dari x ditambah dengan ekspektasi dari y. Dan begitu juga untuk tanda minus ya, ekspektasi dari x min y akan sama hasilnya dengan ekspektasi x dikurangi dengan ekspektasi y. Kemudian nomor 6, ekspektasi dari sigma xi bisa kita jabarkan menjadi sigma ekspektasi xi. Jadi sigmanya keluar. Kalau yang awalnya yang kita jumlahkan adalah nilai x-nya, baru kita cari nilai ekspektasinya. Kalau yang di ruas kanan ini berarti kita mencari jumlahan dari nilai ekspektasi xi. Dan yang terakhir, ekspektasi dari sigma k dikalikan dengan xi dikali xi. Untuk yang semacam ini bisa kita jabarkan menjadi yang di ruas kanan ya. Jadi sigmanya keluar, kita menghitung jumlahan dari k dikalikan xi, k-nya adalah bilangan konstan, kemudian dikali dengan ekspektasi xi. Ya, ini adalah sifat-sifat, jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat ini dalam menghitung nilai ekspektasi atau varian. Baik, materi ini saya ambil dari referensi sebagai berikut. Sekian untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.